Indeks harga saham gabungan atau IHSG sempat menyentuh level 9.000 pada Kamis 8 Januari 2026 pukul 10 pagi. Capaian ini menjadi pembuktian ketangguhan pasar modal Indonesia yang sempat babak belur hingga ke level 5.800-an pada April 2025 lalu. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa turut menanggapi IHSG yang berhasil menyentuh level 9.000 tersebut dan optimistis pada 2026 IHSG akan melampaui level 10.000. Ucapan Purbaya tersebut didasarkan pada kebijakan pemerintah yang kian sinkron, selain juga didorong ekonomi Indonesia yang kian membaik yang membuat investor kembali ke Indonesia. Meski begitu, IHSG pada perdagangan 8 Januari 2026 ditutup di level 8.925,47 atau melemah 0,22%. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatatkan realisasi investasi di sektor ESDM pada 2025 mencapai 31,7 miliar. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan investasi pada 2025 ini mengalami penurunan dibandingkan investasi pada 2024 yang tercatat 32,3 miliar dolar AS. Bahlil menjelaskan penurunan investasi pada 2025 ini terutama terlihat pada sektor ketenaga listrikan. Pihaknya pun akan mendorong PT PLN Persero untuk berinvestasi pada pembangunan pembangkit listrik sesuai dengan yang sudah ditetapkan pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2025-2034. Sementara itu, jumlah penyerapan tenaga kerja di sektor ESDM pada 2025 ini tercatat mencapai 871.574 orang. Sedangkan dari sisi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, di sektor ESDM pada 2025 juga tercatat mencapai 138,37 triliun rupiah atau lebih tinggi dari target yang dipatok APBN 2025 sebesar 127,44 triliun. Adapun realisasi PNBP pada 2025 tersebut berasal dari sektor sumber daya alam Minerba yang tercatat mencapai 104,38% dari target, panas bumi 103,4% dari target, dan lainnya 311,05%. Anggaran pendapatan dan belanja negara 2026 dirancang defisit 689 triliun rupiah atau 2,68% terhadap produk domestik bruto. Pendapatan negara diperkirakan lebih kecil daripada rencana belanja selama setahun. Defisit APBN 2026 akan ditutup dalam beberapa skema pembiayaan defisit, mulai dari utang investasi dan beberapa skema lain. Rencananya, pembiayaan terbesar bersumber dari utang 832,21 triliun rupiah dan pembiayaan lainnya 60,40 triliun rupiah. Pemerintah juga akan melakukan pembiayaan investasi yang dipatok 203,06 triliun rupiah dan pemberian pinjaman 404,15 miliar rupiah. Keduanya akan menyeimbangkan penarikan utang untuk pembiayaan defisit. Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2025 sebesar 156,5 miliar dolar AS atau setara 2.628 triliun. Jumlah itu meningkat dibandingkan posisi pada bulan sebelumnya sebesar 150,1 miliar rupiah. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Deni Prakoso mengatakan, kenaikan posisi cadangan devisa tersebut terutama dari penerimaan pajak dan jasa, penerbitan sukuk global pemerintah, serta penarikan pinjaman pemerintah. Posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2025 itu disebut setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Kedepan, BI memandang ketahanan sektor eksternal tetap baik, didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta aliran masuk modal asing yang diperkirakan terus berlanjut, sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik. China resmi melarang ekspor barang berfungsi ganda yang dapat digunakan untuk kepentingan militer ke Jepang. Kementerian Perdagangan China menyebut barang berfungsi ganda merujuk pada barang, perangkat lunak, dan teknologi yang dapat digunakan untuk kepentingan sipil dan militer. Dalam kategori tersebut termasuk sejumlah logam tanah jarang yang berperan penting pada produksi chip semikonduktor, drone, hingga kendaraan listrik. Kebijakan itu muncul setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan potensi konflik China dan Taiwan sebagai ancaman eksistensial bagi Jepang,
Pernyataan ini pun dianggap Beijing sebagai provokasi. Pemerintah Jepang mengecam langkah Beijing. Kementerian Luar Negeri Jepang protes keras dan menuntut China segera mencabut larangan ekspor. Tokyo menilai kebijakan tersebut menyimpang dari praktik perdagangan internasional.